Pemirsa, Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Ova Emilia menegaskan UGM telah menyerahkan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat wisuda tanggal 19 November 1985. Sejak saat itu dokumen ijazah menjadi tanggung jawab pribadi Jokowi. Bu Rektor, kita lihat di media sosial, itu banyak sekali beredar gambar, analisis segala macam mengatakan itu palsu. Itu gimana, Bu? Jadi ijazah itu kan tahun 85 sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Oleh karena itu Universitas Gadjah Mada ini ya kita tidak mau berkomentar terkait dengan ijazah, a piece of paper yang sudah ada di yang bersangkutan. Artinya UGM juga tidak bertanggung jawab apakah yang beredar sekarang itu adalah yang diserahkan UGM dulu itu bukan? Kita atau bukan, kita tidak ya bertanggung jawab untuk itu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu WR misalnya tentang ijazah. Ijazah itu juga merupakan dokumen pribadi. Jadi bukan ranahnya institusi untuk menunjukkan kepada publik. Jadi dengan kata lain, Bu, begitu ijazah itu dipegang oleh orangnya, maka hanya orang itu saja yang berhak untuk. Ya, Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta memastikan jika Kasmujo adalah pembimbing akademik Joko Widodo. Sementara terkait lembar pengesahan skripsi Jokowi yang tertulis tanpa tanggal, Sigit menjawab hal itu akibat lupa. Jadi pembimbing akademik itu adalah Bapak Insinyur Kasmujo. Waktu itu masih Insinyur Kasmujo, selanjutnya bersekolah lagi jadi Insinyur Kasmujo MS sekarang sampai pensiun begitu. Itu pembimbing akademik yang membimbing Pak Jokowi mulai semester kelima. Itu kalau zaman sampai dulu, lulus. Istilahnya dosen wali juga, betul ya? Dulu sering disebut sebagai dosen wali. Di wali. angkatan saya itu dosen wali, Ya, betul ya, Pak? Betul. Ya. Kemudian untuk dosen pembimbing skripsi itu adalah waktu pertama kali masih Dr. Insinyur Sumitro, Ahmad Sumitro. Tetapi setelah hampir lulus begitu ya, itu Pak Mitro itu menerima gelar profesornya. Jadi ini memang ada dua orang yang berbeda, Pak. Satunya pembimbing akademik, yaitu Pak Kasmujo. Ya. Dan satunya pembimbing skripsi Pak Ahmad Sumitro. Ahmad Sumitro. Ya. Ada lembar pengesahan yang luput barangkali ya, lupa waktu itu untuk memberikan tanggalnya. Ya, itu hal yang saya pikir wajar ya. Karena ketergesa-gesaan atau alasan yang lain itu jadi luput untuk itu. Ya, sebelumnya Rismon Sianipar diperiksa di Polda Metro Jaya Jumat lalu terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Dicecar 49 pertanyaan, Rismon hanya menjawab 2 pertanyaan. Rismon Sianipar kembali memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Rismon diminta keterangannya mengenai video yang diunggah di media sosialnya. Lebih dari 10 video yang akan didalami, namun baru 2 video yang benar-benar selesai diperiksa. Rismon mengaku dirinya ingin menjawab secara detail, runtut, dan mendalam. Saya menjelaskan secara sedetil-detilnya ya kajian ilmiah saya, karena memang kita ini orang-orang yang berbeda, orang-orang yang tidak pernah ketemu sebelumnya, dan disatukan dengan nilai akademis, nilai-nilai saintifik. Saya dengan Bu Tifa juga kenalnya 15 April 2025 di UGM, bahkan di depan ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM. Tetapi kita dipertemukan dengan nilai saintifik itu. Itulah yang saya jelaskan sedetil-detilnya, sehingga saya hanya jawab hari ini 2 pertanyaan saja. Rismon akan kembali dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk diminta keterangannya pada Senin 25 Agustus 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di Jakarta, Ismailia Rizky Solehudin dan Ade Supriyatna iNews melaporkan. Ya, selain Rismon Sianipar, Polda Metro Jaya juga memeriksa terlapor kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Total ada 10 orang yang diperiksa secara maraton dalam sepekan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya kejar target. Seluruh saksi terlapor kasus tudingan ijazah palsu Jokowi diperiksa secara maraton dalam pekan ini.
Kemarin, Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor. Dr. Tifa menggenggam buku Jokowi White Papers dan membawanya masuk saat menjalani pemeriksaan. Sebelum Dr. Tifa, polisi juga telah memeriksa mantan Ketua KPK Abraham Samad. Roy Suryo, Kurnia Triani, dan Rizal Fadilah juga telah diperiksa sebagai saksi terlapor pada hari Rabu lalu. Sementara pada hari Selasa, 19 Agustus 2025, Polda Metro Jaya juga memeriksa 3 orang saksi, yakni Meriakti, aktivis KNPRI, Sunarto, YouTuber, dan Arif Nugroho, seorang jurnalis. Ya bang, saya dari awal menyatakan, seorang saksi itu harus bisa atau harus hanya mengatakan apa yang dia lihat dengan mata dia sendiri dan apa yang dia dengar dengan telinga dia. Seorang saksi nggak boleh dimintain pendapatnya, apakah Bapak lihat ini siapa. Kalau memang kita nggak mengerti, itu kita nggak boleh menceritakan atau berpendapat. Itu ahli kalau yang berpendapat. Saksi itu hanya mengatakan yang dia lihat dan dia dengar. Makanya tadi saya hanya menyampaikan yang saya lihat dan saya dengar pada pertanyaan seputar tanggal 22 Januari 2025. Kasus ini memasuki babak akhir dengan meningkatnya status perkara ke tahap penyidikan. Namun, hingga kini polisi belum mengumumkan siapa tersangka dari kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Jokowi. Publik menanti akhir drama kasus tudingan ijazah palsu ini. Apakah pemeriksaan maraton Roy Suryo CS akan berujung pada penetapan tersangka? Atau lagi-lagi hasil pemeriksaan polisi hanya menguap satu saja?